Hai guys, ketemu lagi di channel Eder Sipora Masetia. Hari ini kita mau nyanyi. Aktivis menggodaku, nama Yesus. Saat iblis mengganggu, berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis mengganggu, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya tetap berbeda. Oke guys, jadi sampai mendengarkan firman Tuhan ya guys, ummah. Jadi ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kita akan bawa firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan ya guys. Ummah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa. Sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sebuah tema firman Tuhan, yaitu mengelola pabrik sampah kenyamanan. Saya ulang ya. Mengelola pabrik sampah kenyamanan. Kalau kita melihat dalam Filipi 3 ayat 8, saya bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, ini perkataan Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini kita akan belajar ya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Kita sampai pada pasal yang keempat di mana Salomo telah mendapatkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Salomo mengalami sebuah masa di mana betul-betul masa itu masa yang damai. Salomo mengalami sebuah saat di mana semua rakyatnya itu hidup, makan dan minum ya. Mereka bersukaria ayat 20. Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal 4. Dan kita akan baca ayat 20 dan ayat 21. Saya bacakan bagi kita ya. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang tadi saya katakan, mengelola pabrik sampah kenyamanan. Ya, kita tahu bersama bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak bisa sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Amin. Bahkan ketika ada murid yang datang, orang kaya yang masih muda datang kepada Yesus
Dia berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, apa syaratnya? Dan dia juga berkata bahwa hukum Taurat telah aku lakukan, tetapi Tuhan Yesus berkata, ada satu yang masih kurang, juallah seluruh hartamu dan datanglah kemari, ikutlah aku. Itu kata Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang itu sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara Salomo mengelola pabrik sampah kenyamanannya. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 1, ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, di sini kita melihat ada sebuah sistem pemerintahan yang baru, ya. Kalau kita tahu ya bahwa di dalam beberapa masa sebelumnya, maka ada pemimpin yang bernama Yosua, itu yang membagi seluruh daerah Israel berdasarkan tanah milik pusaka dari suku-suku. Apakah itu suku Yehuda, suku Israel yaitu Manasye dan Efraim, suku Asyer, Dan, Sebulon, Naftali, ya, dan suku-suku yang lain. Terkecuali suku Lewi, mereka tidak dapat milik pusaka sebab mereka milik pusakanya itu adalah Tuhan sendiri. Dan menarik sekali, dan ketika Yosua sudah membagikan tanah Kanaan kepada seluruh 12 suku Israel, maka ketika Salomo menjadi raja, maka ia mengubah sistem itu. Dia tidak lagi melihat ya suku Israel itu berdasarkan pembagian letak wilayah suku, tetapi dia malah mengangkat kepala daerah, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pada masa itu kerajaan Salomo itu dibagi dalam beberapa wilayah atau distrik, ya. Kalau sekarang barangkali provinsi. Dan tampaknya Salomo sengaja melakukan ini supaya tidak ada namanya sukuisme, ya. Jadi orang itu dipaksa untuk bisa bercampur dalam satu pemerintahan, dan ketika tidak ada sukuisme, maka Salomo bisa membuat pemerintahan pusat itu semakin kuat. Bahkan menarik sekali bahwa di dalam ayat ini, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, maka orang-orang ini, yaitu kepala-kepala daerah Salomo, itu memberikan persediaan makanan, ya, untuk dibawa ke istana raja. Wah, luar biasa. Jadi ada pajak, ada segala sesuatu yang dikelola bersama-sama, dan itu semuanya dibawa kepada Raja Salomo di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai 20, di mana Salomo hendak untuk menyatukan kerajaannya. Tetapi tahukah kita, yang namanya sebuah sampah kenyamanan, maka itu akan selama-lamanya tetap menjadi sampah. Artinya apa Bapak Ibu? Itu adalah sebuah bumerang yang nantinya akan membuat Salomo itu menjadi terpecah kerajaannya. Menarik Bapak Ibu, saya mau bawa Bapak Ibu Saudara melihat seperti ini. Salomo ingin supaya apa yang ia lakukan itu bisa menyatukan kerajaannya, tetapi tidak sampai ke generasi selanjutnya. Baru anak Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja, langsung pecah kerajaan itu. Jadi ini artinya ada sebuah bumerang di mana Salomo ingin untuk ya menyatukan kerajaannya, tetapi ternyata itu tidak bisa menyatukan, malah memecahkan kerajaannya. Berbeda dengan yang Daud lakukan, ya. Jadi kalau di sini kita melihat ada sebuah pengelolaan yang baik, tetapi akhirnya toh menjadi buruk. Kalau kita juga melihat di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-34, di sini kita melihat ayat yang menjadi sebuah arahan yang bagi saya ini perlu kita cermati, yaitu di dalam ayatnya yang ke-28. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Bapak Ibu Saudara, ya, ayatnya yang ke-26. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang sangat salah. Kalau nanti kita melihat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kitab Ulangan, maka itu adalah sebuah perintah yang sangat jelas. Tidak boleh kamu memiliki kuda, karena nanti kamu mau untuk kembali lagi ke Mesir. Kamu harus sudah keluar dari Mesir, tidak boleh kembali lagi ke Mesir. Tapi apa yang Salomo lakukan demi sebuah kedamaian, demi sebuah persatuan, demi sebuah apa yang ia mau untuk dia tetap jaya dan tidak mengalami masa peperangan. Ia mengadakan persepakatan dengan Raja Mesir Firaun, ia menikahi anaknya putri Firaun, dan ia mengambil banyak kuda dan kereta dari Mesir. Jadi di sini kita melihat ada sampah kembali yang dikelola oleh Raja Salomo. Dan di sini kita melihat juga di dalam ayatnya yang
29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Eran orang Israel itu, daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005 sajak dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya kita melihat bagaimana Salomo memiliki hikmat, Salomo memiliki berbagai macam pengetahuan. Tetapi perhatikan ini, Salomo di dalam akhir hidupnya menulis kitab pengkhotbah, dan ada sebuah ayat yang bagi saya itu adalah ayat yang miris. Saya bacakan bagi kita ya, di dalam kitab pengkhotbah ya. Kitab pengkhotbah di dalam ayatnya yang ke-12, pasal 12 ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi sampah ya. Kenapa dia buat banyak buku? Kenapa dia buat banyak 3.000 amsal dan banyak saja? Karena ia ingin dikenang, ia ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Tetapi Salomo di akhir hidupnya, di masa tuanya, ia mengatakan membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Bukan tidak ada artinya ya, ada artinya, tetapi tidak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Dan selanjutnya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat sebuah prinsip yang benar bahwa mari dalam hidup ini, apa yang kita sedang kelola di dunia itu adalah sampah. Saya katakan sekali lagi, itu adalah sampah kalau itu yang dikelola adalah sesuatu yang memberikan kita ruang untuk menjauh dari Tuhan. Ya. Walaupun engkau mengalami sebuah masa di mana kita berkata itu hikmat, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, justru pengelolaan Salomo ini dengan hikmat yang notabene katanya dari Tuhan, membuat dia malah menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang namanya sampah, tetap sampah. Mau didaur ulang, tetap sampah. Bahkan Rasul Paulus berkata, apa yang menjadi keuntungan itu kuanggap sampah dan kuanggap rugi, sehingga ia mau lebih mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari biarlah hidup kita bukan tertuju kepada perkara-perkara duniawi, melainkan tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Walaupun kita kelola pabrik sampah kenyamanan itu, tetap saja itu akan menjadi jerat bagi kita. Ada satu lagi ayat di dalam kitab Amsal, ini ditulis oleh Agur bin Yake, tetapi ada begitu banyak penafsir yang berkata yang tulis ini adalah tetap Raja Salomo. Dia memakai nama inisial ya. Dan saya mau buat kita baca bersama-sama di dalam Amsal, kitab Amsal, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9 ini dia. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting dalam hidup ini adalah seperti doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya. Saya tidak sedang mengajarkan untuk kita tidak boleh menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah sebuah hal yang sesuai dengan kapasitas kita saja. Tetapi jangan sampai kita memburu kekayaan. Memiliki uang tidak masalah, tetapi cinta akan uang itu menjadi masalah dan dosa. Oleh sebab itu hari ini mari, ketika kita melihat kebesaran Salomo, sampai berapa lama itu bertahan. Perhatikan ini Bapak Ibu, sampai hanya pada Salomo mengalami usia tua. Setelah dia tua, saat itulah musuh mulai datang, kehancuran mulai terjadi. Ada pengkhianat yang adalah tangan kanannya, yaitu Yerobeam. Dan akhirnya ketika anaknya Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja,
Si anak buah yang bernama Yerobeam ikut menjadi raja tandingan, dan 12 suku itu terpecah. 10 suku ikut raja tandingan, yaitu anak buah, yaitu yang bernama Yerobeam, dan hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, yang tetap setia mengikut Rehabeam anak Salomo. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Jangan sampai sampah itu mengalihkan pandangan kita kepada emas yang tulen, emas yang murni, yang tersimpan bagi kita di kerajaan surga. Hari ini biarlah apa yang Rasul Paulus katakan, kita selalu akan menjadi sebuah prinsip dalam hidup kita. Biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Lewat apa yang kita miliki, lewat apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Walaupun kita juga lakukan itu untuk manusia dalam pekerjaan kita, tetapi firman Tuhan katakan seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Sehingga percayalah, apa yang kita lakukan, perbuatan kita, orang lihat dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Saya katakan sekali lagi, mengelola pabrik sampah kenyamanan itu hanya sia-sia. Mari kita mengelola, yaitu sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang bernilai kekal, investasikanlah kehidupan kita, waktu kita, hidup kita, sehingga segala yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tetapi menjadi sebuah pahala, ya, menjadi sebuah upah yang di surga, yang selalu Tuhan Yesus sediakan bagi orang yang tetap setia melayani Dia. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami percaya anugerah-Mu cukup untuk memberikan kami pengertian. Anugerah-Mu cukup untuk menyatakan pemulihan bagi hidup kami. Anugerah-Mu cukup untuk kembali membawa kami ke jalur yang benar, untuk kami tidak kembali menengok ke belakang seperti istri Lot yang menjadi tiang garam. Kami tidak menengok ke belakang, dan kami mau seperti Engkau Tuhan, tetap maju melakukan kehendak Bapa di sorga. Kami mau seperti hamba-Mu Rasul Paulus, melupakan apa yang di belakang dan menganggap itu sebagai kerugian, sebagai sampah, dan kembali untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Hari ini kami mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami, dan kami tetap percaya apa yang kami lakukan bagi pekerjaan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Hari ini kami melangkah di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus melangkah. Jangan kelola pabrik sampah kenyamanan, tapi mari kelola kerajaan Allah, kelola ladang Tuhan. Kita percaya upah besar menanti kita di surga.